Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sidang jamaah, Bapak Ibu hadirin, semoga Allah senantiasa merahmati kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan waktu luang sehingga kita bisa datang di majelis ilmu untuk mempelajari agama kita dan kita perbaiki kembali iman kita. Di pembahasan ini kita sedikit akan mengupas tentang jual beli, fikih jual beli. Kalau fikih jual beli sekarang dikenal ya, dengan fikih muamalah. Tetapi penamaan fikih muamalah ini enggak tepat, kurang. Jadi kalau ingin memakai nama fikih muamalah harus ditambahi muamalah maliyah. Karena muamalah itu artinya interaksi dua orang. Sehingga bakti kepada orang tua itu maksudnya muamalah. Karena interaksi dua orang. Demikian juga berbuat baik kepada tetangga itu muamalah juga. Jadi muamalah itu interaksi seseorang dengan orang lain, itu namanya muamalah. Karena interaksi transaksinya itu berupa harta benda, khusus harta benda, maka dinamakan muamalah maliyah. Ya, itu terkenal di zaman kita penamaan itu. Tetapi kalau di kitab klasik, di kitab-kitab ulama-ulama salaf itu enggak dikenal. Sehingga di kitab-kitab fikih itu mereka sering mengatakan kitab buyu. Langsung babnya itu jual beli. Walaupun yang dibahas bukan hanya jual beli banyak, tapi kenapa kok jual beli? Karena itu yang paling dominan. Di sini kita sedikit akan membahas tentang akad saja, gitu, karena pembahasannya luas sekali kalau kita mau masuk jual beli. Jadi perlu kita pahami, kita ini hidup. Kita itu kan hidup, walaupun kita itu hidup di dunia. Kita kayak manusia biasa, normal, menikmati kenikmatan dunia. Tapi kita itu punya agama sebagai fondasi akhirat kita. Agama kita yang Allah turunkan kepada kita itu kan mengatur kehidupan kita lengkap. Sehingga Islam itu agama yang sempurna dan paripurna. Nah, nanti agama kita ini ada dua macam. Ada yang sifatnya keyakinan, akidah, tauhid, iman, tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, demikian juga ikhlas, sabar, tawakal, yaitu yang berkaitan dengan hati. Kemudian yang kedua, agama kita itu ada yang bersifat
anggota badan, zahir. Itu sering dibahas sama para ulama dengan pembahasan namanya fikih. Ya, jadi kita fikih. Sehingga nanti muncul namanya mazhab-mazhab ulama yang ada, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, itu semuanya pembahasan fikih. Mazhab itu tidak membahas masalah akidah, masalah hati. Mazhab itu yang mereka bahas adalah syariatnya, fikihnya, zahirnya. Mereka tidak membahas masalah khusyuk. Sehingga kalau masalah fikih itu nggak dibahas, masalah khusyuk itu seperti apa nggak dibahas. Tapi mereka itu membahas adalah zahirnya. Nah, kalau kita belajar fikih, fikihnya para ulama salaf, fikihnya ulama terdahulu, maka kalau kita belajar fikih pasti kita itu nanti akan melewati 4 bab besar. Ya, jadi kita fikih ya, kita belajar fikih, bukan kita bicara masalah hati. Kita nggak bicara masalah tauhid, kita nggak bicara masalah iman, ya. Tapi kita bicarakan masalah fikih. Kalau kita belajar fikih, nanti kita akan mendapatkan 4 bab utama. Walaupun nanti ada bab-bab yang lain, tapi itu tambahan. Tapi yang paling utama itu ada 4. Yang pertama, fikih yang pertama itu dinamakan dengan fikih ibadah. Ibadah itu pasti yang dibahas itu pertama kali sholat. Ibadah itu ya sholat, puasa, zakat, haji. Kalau syahadat nggak dibahas karena syahadat itu masuknya ke iman. Jadi fikih itu mesti masuknya ke bab pertama kali itu ibadah. Ibadah itu bab pertama kali mesti sholat. Sholat itu nanti ada syarat dan rukun dan ada sunnahnya. Mesti yang pertama kali dibahas itu syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat itu pasti nanti pertama kali berwudu. Berwudu itu pembahasannya panjang. Yang pertama kali yang dibahas mesti macam-macam air. Nah, itu kalau kita belajar fikih pasti pertama kali kita dapatkan pembagian air. Kenapa kok air yang pertama kali dibahas? Karena air itu alat berwudu. Berwudu syarat sahnya sholat, dan sholat adalah intisari ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi pertama kali yang dibahas itu apa? Pertama itu mesti fikih ibadah. Nah, ini yang pertama. Karena kebutuhan hidup kita orang muslim itu diciptakan untuk ibadah. Kemudian yang kedua, kitab fikih atau bab yang kedua, setelah kita itu ibadah, maka kita itu hidup butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Kita itu butuh harta. Semua orang hidup butuh harta. Bagaimana supaya harta kita itu halal? Maka nanti ada fikihnya. Nah, setelah itu masuk di bab yang kedua, dinamakan dengan fikih buyuh, jual beli. Atau kalau mau dinamakan dengan fikih muamalah maliyah. Jangan fikih muamalah saja. Tadi saya ingatkan, fikih muamalah itu nggak tepat. Fikih muamalah maliyah. Muamalah maliyah, interaksi dua orang berkaitan dengan harta benda. Nah, itu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, bab yang ketiga, nanti kalau kita sudah mulai dewasa, kita itu butuh nikah. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa dan maksiat. Nah, pernikahan itu bagaimana supaya sah? Bagaimana pernak-pernik pernikahan itu banyak sekali, cerai dan yang lainnya. Maka nanti ada bab yang ketiga dinamakan dengan bab nikah, pernikahan. Kemudian nanti bab yang keempat, kalau sudah bicara masalah harta atau bahasa kita itu perut, dan sudah bicara tentang pernikahan atau kemaluan, pasti akan banyak pelanggaran. Sehingga ada namanya pencurian, ada namanya hutang piutang yang nggak dibayar, ada namanya zina, ada semacam-macam, homoseksual. Itu karena sudah bicara masalah perut dan kemaluan, banyak pelanggaran. Maka ketika terjadi banyak pelanggaran, masuklah fikih yang keempat, dinamakan dengan al-hudud, hukuman terhadap kriminalitas, potong tangan, rajam, cambuk, dan yang lainnya. Nah, sehingga fikihnya ulama itu kayak gitu. Jadi kalau kita mau belajar fikih itu pasti nanti kita akan melewati 4 bab utama ini. Ya, jadi ibadah, kemudian yang kedua kita akan belajar fikih muamalah maliyah atau jual beli,
Kemudian yang keempat nanti ada namanya fikih nikah. Kemudian yang keempat fikih tentang hukuman kriminalitas. Nah di sini kita bicara bab tentang fikih jual beli. Berarti bab kedua. Bab yang kedua, masalah jual beli. Atau dinamakan dengan istilah yang terkenal sekarang, viral itu kan ada ustaz-ustaz yang muncul fokus muamalah, maliyah, akhirnya dinamakan dengan fikih muamalah. Tapi penamaan fikih muamalah kurang tepat. Kenapa? Karena muamalah itu luas sekali cakupannya, bukan hanya jual beli saja. Karena muamalah itu artinya interaksi dua orang, itu namanya fikih muamalah. Tapi karena dikaitkan hanya dengan transaksi harta benda, maka akhirnya dinamakan dengan fikih muamalah maliyah. Tapi nama terlalu panjang. Biasanya kalau bikin bab itu yang paling ringkas. Yang paling ringkas ya jual beli, selesai. Itu paling mudah. Walaupun yang dibahas bukan hanya jual beli, banyak. Tetapi pembahasan utamanya itu jual beli. Nah, sekarang fikih muamalah maliyah, jual beli itu apa? Jual beli itu artinya interaksi dua orang berkaitan dengan harta benda. Semua interaksi harta benda pasti itu namanya jual beli. Masukkan ke dalam bab namanya jual beli. Nah, jadi kalau ada dua orang terjadi sebuah transaksi, terjadi sebuah interaksi dua orang, tapi interaksinya itu berkaitan masalah harta benda, maka itu dinamakan dengan jual beli. Walaupun nanti jenisnya bukan hanya jual beli, macam-macam. Artinya dinamakan dengan muamalah maliyah. Jadi muamalah maliyah itu apa? Interaksi dua orang atau lebih berkaitan dengan harta benda. Nah, sekarang pembahasan misalnya, harta itu apa? Harta itu apa? Jadi yang akan kita bahas itu masalah harta. Kita itu akan membahas masalah harta. Gimana transaksi harta benda itu seperti apa? Harta itu apa? Sehingga nanti bisa kita transaksikan. Harta itu apa? Harta itu adalah kullu tahirin yasihul intifa'u bihi. Nah, jadi harta itu. Harta itu apa? Segala sesuatu yang suci. Berarti najis tidak masuk. Berarti najis itu bukan harta. Najis itu bukan harta karena tidak suci. Kemudian kriteria yang pertama ini, segala sesuatu yang suci itu berarti dinamakan dengan harta. Yang kedua kriterianya ya juzul intifa'u bihi, bisa dimanfaatkan. Berarti sesuatu yang suci tapi nggak ada manfaatnya, maka berarti bukan harta. Tidak bisa transaksi dalam perkara itu, nggak bisa. Misalkan gini ya, transaksi berkaitan dengan bangkai. Jual beli bangkai, walaupun harganya murah. Misalkan saya peternak lele, saya pakan yang paling murah dan bagus itu adalah ayam tiren, ayam-ayam bangkai. Nah, saya datang ke peternakan ayam, Pak, saya beli ayam-ayam yang mati setiap hari tak ambil ya. Berapa? Satu ekornya 5.000 aja wis. Ya wis, setuju. Satu ekor 1 kilo lebih harganya cuma 5.000. Boleh nggak jual beli ini? Tidak boleh. Batal jual belinya. Kenapa? Karena ayam itu bukan harta. Sehingga kalau dijadikan transaksi nggak boleh, karena itu bukan harta. Nah, kenapa? Karena najis. Segala sesuatu yang najis nggak bisa dijual belikan, karena itu bukan harta. Yang bisa dijual belikan, yang bisa diwakafkan, yang bisa dijadikan alat transaksi itu harus suci. Kalau tidak suci maka batal transaksinya. Ini yang pertama. Yang kedua, harus bisa dimanfaatkan. Baik manfaat secara duniawi atau manfaat secara syariat. Ini barang ini suci, tapi nggak bisa dimanfaatkan secara syariat. Haram secara syariat dimanfaatkan. Kayak gitar, alat musik. Apa hukum jual belinya? Transaksinya apa hukumnya? Tidak boleh, batal. Kalau mata kan suci, kan nggak najis, iya, tapi nggak bisa dimanfaatkan secara syariat. Karena ini kalau dimanfaatkan gitar ini, manfaatkan muncul lantunan suara, itu termasuk
lantunan suara yang haram. Berarti alat musik itu haram. Walaupun tidak najis, tapi haram. Sehingga jual beli alat musik batal, tidak sah. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua ya manfaat secara duniawi. Secara dunia nggak ada manfaatnya. Nah, tapi kalau secara duniawi itu nanti bisa berkembang. Kalau manfaat secara dunia terkadang bisa berubah dengan perkembangan zaman. Ada sebuah benda di mana zaman dulu nggak ada manfaatnya, belum ada manfaatnya. Zaman sekarang sudah ada manfaatnya. Berarti zaman dulu nggak boleh, zaman sekarang boleh. Contohnya misalkan jual beli kecoa. Kecoa itu najis nggak? Nah, kecoa najis nggak? Tidak, binatang hidup nggak ada yang najis. Binatang hidup nggak najis kecuali cuma anjing dan babi. Selain itu kalau binatang hidup semuanya suci. Jual beli sapi, jual beli buaya, boleh nggak? Buaya ketika masih hidup najis nggak? Tidak najis, masih hidup. Lah kalau sudah mati, jadinya bangkai. Lah kalau itu kecoa, bangkai nggak? Tidak, karena nggak ada darah yang mengalir. Masuknya serangga, kayak lalat, ya, kayak lebah. Itu tidak najis karena tidak ada darah yang mengalir, itu nggak ada. Jual beli kecoa boleh nggak? Mau hidup maupun mati. Kenapa? Karena sekarang kecoa ini jadi pakan alternatif, bahkan diternak. Di beberapa kota kecoa diternak. Nanti buat campuran bikin pelet. Atau misalkan belatung, namanya maggot, bisa nggak dijual belikan? Cacing misalkan dijual belikan, boleh nggak gitu? Nah, maka kita katakan secara suci, berarti suci, masuk kriteria yang pertama. Yang kedua, manfaatnya ada nggak? Bisa dimanfaatkan nggak? Zaman dulu mungkin nggak ada manfaatnya, tapi zaman sekarang manfaatnya banyak. Maka berarti zaman sekarang jual beli kecoa, jual beli maggot, belatung, jual beli lintah, jual beli kalajengking, nah, itu sudah bisa. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah ada manfaatnya. Ya, kalau zaman dulu mungkin nggak boleh, maka itu ulama-ulama salaf, kita klasik, ketika bahas kalajengking, ular, bisanya itu nggak bisa dijual belikan karena nggak ada manfaatnya. Tapi rupanya zaman sekarang itu sudah terbukti manfaatnya, sudah diteliti. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya jual beli bisa. Kenapa? Karena sudah ada manfaatnya. Jadi harta itu apa yang akan kita transaksikan? Itu kan harta. Harta itu apa? Segala sesuatu yang suci. Berarti kalau najis bukan harta. Ya juzul intifa'u bihi, bisa dimanfaatkan baik secara agama boleh. Kemudian yang kedua, secara manfaat dunianya itu ada. Nah, kalau ada seperti ini, kriteria seperti ini, maka itu dinamakan dengan harta benda. Nah, itu baru dinamakan dengan harta benda. Ini yang bisa dijadikan alat transaksi. Nah nanti ini sedikit saya kupas sedikit ya. Transaksi jual beli dengan transaksi nikah itu ada perbedaan sedikit. Walaupun jual beli sama nikah itu sama-sama pakai harta. Antum ketika nikah dulu pakai mahar nggak? Pakai. Maharnya itu harta nggak? Harta. Dan harus nikah itu harus ada mahar. Tanpa mahar nggak bisa. Harus ada mahar. Dan mahar itu harus harta. Nah sekarang kalau pertanyaan, kalau maharnya barang yang haram, misalkan dia itu pemain musik, nikah maharnya apa? Gitar, legendaris dia kan itu maharnya, boleh nggak nikahnya? Saya nikahkan dengan putri saya bernama Fulana binti Fulan dengan mahar gitar legendaris. Jual beli gitar tadi saya sebutkan hukumnya apa? Batal, karena gitar itu bukan harta. Sehingga kalau ada orang merusak hartanya orang, gitarnya orang, nggak ada denda, karena itu bukan harta. Ya, sehingga itu bukan harta. Tapi kalau nikah itu lain. Kalau yang dijadikan mahar itu barang haram, barang najis, nikahnya sah tapi tidak boleh dibayarkan mahar itu. Misalkan kalau orang nikah, saya nikahkan dengan putri saya
dengan mahar 1 driken khomer tua misalkan, ya itu maharnya, nikahnya sah nggak itu? Sah, nikahnya sah, tapi tuanya nggak boleh dibayarkan, alat transaksinya yang batal. Tapi kalau pernikahannya sah, maka terus maharnya apa? Maharnya namanya mahar misl, dia harus membayar mahar sepadan. Wanita-wanita di kampung itu berapa? Kalau kita kan seperangkat alat sholat, murah sekali nikahnya itu. Jadi maharnya itu mahar misl namanya, mahar sepadan. Biasanya wanita di sini tuh kalau nikah maharnya apa sih? Itu yang dibayarkan. Sedangkan gitarnya nggak boleh dibayarkan, karena itu bukan harta, sehingga tidak bisa dijadikan alat transaksi. Tapi nikahnya sah. Kalau jual beli batal. Nah, jadi itu yang membedakan antara jual beli nanti dengan alat transaksi yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, sekarang kalau ada 2 orang mau mengadakan transaksi harta benda. Harta benda itu bisa uang sama uang, bisa barang sama barang, bisa uang sama barang, macam-macam, atau uang sama jasa, atau macam-macam istilah. Itu dinamakan dengan transaksi harta benda. Di zaman sekarang, zaman yang canggih seperti ini, terkadang harta itu nggak ada wujudnya. Itu bisa menjadi harta. Contohnya apa? Brand itu sekarang bisa dijual belikan gitu. Saya bisa bikin brand terkenal, sudah rame, tak jual brand saya. Bisa nggak sekarang itu dijual belikan? Bisa. Kalau orang mengatakan, mana wujudnya itu? Orang yang tahu itu hanya yang ahli brand saja itu. Kalau orang awam bingung ini kok jual beli apa ini kan gitu. Tapi itu harta. Itu harta. Nama baik itu juga bisa. Sehingga maksudnya itu zaman sekarang itu barang itu, harta benda itu tidak harus ada wujudnya. Banyak yang sekarang itu nggak ada wujudnya bisa dijual belikan. Nah itu karena canggihnya zaman sekarang. Nah sekarang kalau ada transaksi 2 orang berkaitan dengan harta, maka yang paling penting itu akadnya apa? Transaksi ini tuh akadnya apa? Itu yang paling penting. Jadi akad itu merupakan pondasi penting dalam agama Islam. Akad. Antum 2 orang ini mengadakan transaksi yang bersifat harta benda, itu akadnya apa? Harus jelas akadnya, tidak boleh ngambang. Akad yang tidak jelas, gharar. Ini termasuk transaksi haram, itu nanti gharar. Gharar dalam masalah akad. Sehingga akadnya itu harus jelas. Antum transaksi sama 2 orang, itu apa maksudnya itu? Akadnya seperti apa gitu. Nah, maka di sini di pertemuan ini, karena waktunya nggak lama, saya sedikit hanya mengupas tentang akad jual beli. Akad saja. Sedangkan nanti jual beli yang haram, jual semacam-macam itu nanti mudah-mudahan nanti ada pertemuan berikutnya. Saya di sini hanya fokus pengen membahas masalah akad jual beli, akadnya. Akad jual beli itu ada 4. Tulis ya, kalau bisa ditulis. Kalau nggak ditulis lupa itu. Apalagi nanti istilahnya istilah Arab. Saya belum dapat istilah Indonesia itu yang tepat apa. Istilahnya Arab semua. Tapi maksudnya fahami. Kalau nanti kita paham enak. Semua transaksi harta ya apa saja itu semuanya akadnya harus jelas. Tidak boleh akadnya ngambang. Kenapa? Karena akad yang ngambang sumber konflik. Akad yang jelas saja terkadang bisa konflik, padahal sudah jelas akadnya itu. Bahkan sudah tanda tangan hitam di atas itu sudah ada. Itu saja masih konflik. Apalagi kalau akadnya nggak jelas, sumber masalah. Islam itu berusaha untuk menutup pintu-pintu perpecahan, pintu-pintu keributan di antara 2 manusia, sehingga tegas dalam Islam. Detail sekali Islam itu membahas masalah itu. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi konflik di antara manusia. Nah, akad dalam jual beli transaksi harta benda itu ada 4. Yang pertama dinamakan mu'awadhah. Yang pertama dinamakan mu'awadhah. Mu'awadhah nanti saya jelaskan maksudnya itu apa biar. Tapi istilahnya dulu mu'awadhah. Ingat ya istilahnya namanya mu'awadhah. Kemudian kedua dinamakan dengan tabarru'. Dinamakan dengan tabarru'.
Karena kalau kita terjemahkan network itu salah terjemahnya, nggak ada yang pas. Tabarruk sering diartikan sosial, nggak semua sosial gitu. Banyak kasus nanti tabarruk itu nggak semuanya sosial, tapi akadnya namanya tabarruk. Kemudian yang ketiga, akadnya itu yang ketiga musyarakah. Kalau kita musyarakah sering diartikan dengan syirkah atau kongsi, nggak semua seperti itu. Musyarakah itu banyak sekali jenisnya. Yang penting kita tahu istilahnya dulu, musyarakah. Yang ketiga, yang keempat, dinamakan dengan tawthiqat. Dinamakan dengan tawthiqat. Nah, jadi ingat dulu ya istilah-istilahnya ya. Nah, nanti setelah itu coba nanti saya contohkan kasus-kasus ini itu akadnya apa. Kalau ini akadnya apa. Nah, jadi akad transaksi harta benda itu terbagi menjadi 4. Tinggal kita itu jelaskan, ini maksudnya muawadhah atau yang tabarruk atau yang musyarakah atau yang mana. Itu harus jelas gamblang, tidak boleh ngambang. Jadi ada 4 istilah ya di sini. Ada namanya muawadhah, ada namanya tabarruk, ada namanya musyarakah, ada namanya tawthiqat. Nah, jadi ini istilahnya. Nah, kita pelajari satu persatu. Akad muawadhah. Apa itu akad muawadhah? Akad muawadhah itu adalah akad saling menguntungkan. Akad saling menguntungkan. Maksudnya semua orang yang transaksi pengen untung. Siapa yang transaksi? Ada 2 orang, 3 orang, banyak orang, semuanya pengen dapat untung semua. Itu dinamakan dengan akad muawadhah. Akad di mana yang transaksi di dalamnya semua orang yang terlibat dalam transaksi semuanya pengen dapat untung dunia. Kita bahas untung dunia, bukan untuk akhirat. Untung dunia. Sehingga saya ikut di situ. Nah, saya pengen dapat untung, saya juga pengen dapat untung. Semua orang pengen dapat untung di situ. Transaksi di mana orang yang ikut transaksi semuanya pengen dapat untung. Nah, itu dinamakan dengan muawadhah. Contohnya apa? Jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Penjual pengen dapat untung nggak? Pengen. Untungnya apa? Uang. Penjual itu pengen dapat uang. Uangnya siapa? Uangnya pembeli. Sedangkan pembeli pengen dapat untung. Untungnya apa? Barang dari penjual. Pembeli butuh duit, pembeli butuh barang, penjual butuh uang. Akhirnya terjadilah transaksi harta benda. Saya bayar, saya dapat barang. Dia nyerahkan barang, dapat uang. Nah, itu. Contohnya adalah jual. Contohnya lagi seperti ijarah, sewa. Sewa rumah, sewa motor. Demikian juga sewa kemampuan. Sewa kemampuan itu kayak apa? Kayak karyawan. Antum punya ilmu, antum ngajar di sekolah, disewakan ilmu antum, kemampuan antum dapat gaji. Itu akadnya ijarah, sewa menyewa. Antum punya waktu, tenaga, kerja di pabrik, dapat gaji. Nah, itu namanya akadnya sewa menyewa. Itu maksudnya di mana? Maksudnya di muawadhah. Karena pabrik pengen untung, karyawan juga pengen untung. Karyawan untungnya apa? Dia setiap bulan mendapatkan gaji, dapat uang. Sedangkan pabrik untungnya apa? Karyawan itu bekerja sehingga bisa menghasilkan barang ya. Seperti kalau mendidik anak, yuk dia itu punya anak-anak yang dititipkan, dididik, nanti orang tuanya bayar, sehingga semuanya itu pengen untung semua ya. Sebuah akad di mana siapa yang transaksi di dalamnya pengen untung semua, itu dinamakan dengan akadnya muawadhah. Transaksi di mana semua yang terlibat pengen dapat keuntungan ya, bisa tergambar ya, paham ya. Kemudian yang kedua, akad yang kedua dinamakan dengan akad tabarruk. Ya, seringnya kalau tabarruk itu diartikan sosial, tapi nggak tepat. Karena tabarruk itu banyak. Sosial termasuk di dalamnya, tapi nggak semua seperti itu. Kalau tabarruk itu apa? Transaksi harta benda yang satu pengen dapat untung, yang satu nggak pengen dapat untung. Ya, jadi ibaratnya saya ngasih, saya nggak dapat apa-apa.
Nah, jadi sebuah akad di mana dalam akad ini ada yang pengen dapat untung dunia, ada yang tidak pengen dapat untung dunia. Nah, itu dinamakan dengan akadnya namanya tabarruk. Sering dinamakan sosial, tapi kan gak harus sosial. Contohnya apa? Tabarruk itu wakaf. Sekarang orang yang wakaf dapat untung nggak? Dunianya nggak boleh, karena orang wakaf itu niatnya akhirat, niatnya pahala, nggak boleh pengen dapat keuntungan dunia. Yang dititip wakaf, dia dapat manfaat dari wakaf saya. Contoh lagi, hibah. Saya memberikan sesuatu barang kepada anak karena cinta, karena hibah itu karena cinta. Kalau wakaf karena pengen dapat pahala akhirat. Kalau hibah cinta. Anak tak kasih rumah, ini tak kasih rumah, tak kasih rumah. Ketika anak saya menikah, saya kasih rumah, nanti anak yang kedua nikah tak kasih rumah. Rumah itu termasuk nafkah enggak? Bukan. Karena nafkah itu sifatnya wajib. Nafkah yang wajib itu cuma sandang, pangan, papan, kesehatan. Nah, itu namanya sifatnya wajib. Anak sudah balik, sudah nggak ada namanya nafkah. Antum wajib memberikan nafkah kepada anak itu sampai kapan? Sampai anak balik. Anak balik itu harus mandiri, aslinya itu. Ketika anak balik belum bisa mandiri, akhirnya masih antum suapin, masih antum suplai, masih antum tanggung. Itu bukan nafkah, tapi itu namanya hibah, karena antum cinta sama anak antum. Itu namanya hibah. Nah, ketika antum ngasih kepada anak, antum pengen dapat untung nggak? Enggak. Karena cinta saja itu, karena saya cinta sama anak. Itu namanya hibah. Contohnya lagi, akad yang tabarruk itu apa? Hutang piutang. Saya itu ngutangi orang, saya nggak boleh dapat keuntungan duniawi. Kalau saya dapat keuntungan duniawi, akadnya jangan akad utang piutang, tapi saya itu pakainya akad muawadhah kan itu. Ya, pakainya akad muawadhah, jangan pakai akad tabarruk. Karena tabarruk itu utang piutang, itu tabarruk. Yang menghutangi nggak boleh dapat keuntungan, yang dapat keuntungan siapa? Yang berhutang. Dia dapat uang cash, sehingga bisa dimanfaatkan. Ya. Tapi kalau yang menghutangi pengen dapat untung juga, itu jatuhnya riba. Karena pakai akadnya tabarruk. Jangan pakai akad tabarruk, pakai akadnya muawadhah, sehingga yang punya uang pengen untung, yang nggak punya uang juga pengen untung, gitu kan. Nah, pakainya akadnya muawadhah. Pakainya mana? Nanti banyak sekali muawadhah itu jenisnya. Itu dinamakan dengan akad tabarruk. Akad di mana dalam transaksi ada yang pengen untung, ada yang tidak pengen untung. Itu namanya akadnya, sistemnya namanya tabarruk. Ya, seringnya nanti diterjemahkan dengan bahasa namanya akad sosial. Tapi kan nggak semua sosial, karena hibah bukan sosial. Karena hibah itu karena cinta. Demikian juga warisan, saya meninggal mewariskan kepada anak, itu nanti akadnya tabarruk juga. Ini yang kedua. Yang ketiga, akad yang ketiga dinamakan dengan akad musyarakah. Apa itu akad musyarakah? Musyarakah itu kepemilikan menjadi milik banyak orang. Yang aslinya milik sendiri, setelah itu dibanyak orang kan yang punya gitu. Yaitu yang memiliki itu sekarang banyak orang, namanya musyarakah. Bisa kongsi, bisa juga karena pemilikan bersama, misalkan warisan itu nanti akadnya musyarakah. Sehingga kalau misalkan bapak meninggal dunia punya rumah ini sekarang milik musyarakah bersama. Ya, nanti bagaimana cara mengelola harta waris ini, semuanya ada fikihnya lengkap, dibahas sama para ulama. Dan di kita mayoritas salah kaprah dalam pengurusan warisan. Itu akadnya itu musyarakah. Musyarakah itu berarti milik bersama. Ya. Jadi kepemilikan bersama. Mau itu modelnya mudharabah itu tanam saham. Nah, itu juga milik bersama juga. Itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir dinamakan dengan akadnya itu tawthiqat. Apa itu tawthiqat? Tawthiqat itu pengikat akad yang lain. Jadi kita itu ada akad harta benda, tapi ini bukan tujuan, tapi tujuannya untuk mengikat yang lain. Contohnya apa? Jaminan. Ada orang hutang piutang itu tadi akadnya apa? Udah lupa
kan itu. Hutang piutang itu akadnya apa? Tabarruk. Tapi ketika akadnya tabarruk, lah saya jaminan untuk keamanan uang saya kembali apa? Kamu jaminannya apa? Ya sudah, jaminannya ini BPKB motor. Nah, itu untuk jaminan. Nah, transaksi BPKB motor ini itu namanya taufiqat. Kenapa? Karena ini ada untuk mengikat transaksi tabarruk misalkan. Ya, paham ya? Jual beli kredit. Kayak antum misalkan beli rumah, jual beli rumah, main di perumahan. Tapi yang model syar'i. Ada pembeli mau beli rumah kredit, jaminannya keamanan bagi saya apa? Ini sudah dipindahkan dan yang lainnya, jaminannya sertifikat. Nah, sehingga ada namanya jaminan, ada namanya wikalah, wakil, dan yang lainnya domana, itu nanti banyak. Akad yang taufiqat ini banyak. Nah, jadi ini gambarannya ya ringkas. Kalau kita terjadi transaksi harta benda, yang penting ada harta di situ. Transaksinya harus jelas. Kita itu mau pakai muawadhah atau mau pakai tabarruk atau mau pakainya itu musyarakah atau kita itu mau pakai taufiqat. Tidak boleh akad itu ngambang. Akad ngambang itu sumber masalah. Nah, sekarang saya contohkan ya, ini contoh saja karena kalau pakai contoh itu lebih mudah. Sekarang saya contohkan, antum nikah sama istri antum, nikah ya suami istri. Posisinya waktu itu, ini contoh ya sebagai contoh saja ya, istri antum itu punya usaha kecil-kecilan, main batik lah, tapi masih kecil-kecilan, atau punya toko kelontong lah, atau jualan online lah, gitu. Ketika istri antum nikah sama istri antum, antum menjalankan bisnis istri antum. Akhirnya dengan adanya antum yang menjalankan jual beli online-nya, jual beli batiknya, wah sukses. Sekarang pertanyaan, akadnya apa? Antum ketika menjalankan bisnisnya istri antum itu akadnya apa? Mau pakai akad muawadhah atau tabarruk atau musyarakah atau yang mana? Ya, saya karena cinta saja sama istri. Mosok saya nikah, istri saya jualan, saya cuma kelontang-kelantung di rumah kan itu. Ya saya mesti bantu, bantu kan misi. Saya kan bantu istri, lah bantu itu apa? Tabarruk. Berarti kalau membantu itu tabarruk karena cinta sama istri antum. Berarti ini bisnisnya istri antum nggak dapat upah sama sekali. Kalau antum nikah lagi, disikat sama istri antum, selesai antum bubar, antum keluar kelundang-kelundung nggak punya duit antum kan itu. Kenapa? Karena antum di sini cuma bantu. Jadi nggak ada apapun antum di sini itu. Antum nggak punya harta sama sekali dalam bisnis itu. Kenapa? Karena antum ngomong, ya saya pengen bantu istri, bantu. Berarti anda perlu kan sosial kan gitu. Karena ini kasus pernah terjadi seperti itu. Saya pernah ngurusi warisan besar. Jadi ini memang sumber masalah kalau tidak jelas itu. Jadi ada kasus Kalongan ini, bos batik, gede sekali bisnisnya, luar biasa itu. Jadi dulunya itu, ini laki-laki perempuan itu janda sama duda nikah. Yang perempuan janda kaya raya gitu. Duda kelunang-keluntung nggak punya kerjaan lah bahasanya itu. Lah ini punya anak. Setelah itu nikah, wah batiknya istrinya, suaminya menjalankan sukses sampai bisnis ekspor sampai kemana-mana lah. Karena suaminya kan dia gerakannya kan bagus kan gitu. Ya, kodoro sekarang bapaknya meninggal. Kasus ini, wah ramai nggak selesai ini kasus ini. Bapaknya meninggal. Lah bapaknya punya anak, nuntut anaknya. Lah bapak saya meninggal, lah mana warisan untuk saya mana? Sedangkan anaknya si ibu, jadi ini punya anak nikah, punya anak juga gitu. Jadi ada anak bawaan, ada anaknya setelah mereka menikah. Lah anak bawaan bapak ketika bapaknya meninggal nuntut, mana warisan milik saya? Apa kata ibunya? Kamu nggak boleh dapat warisan. Kenapa? Karena bapak kamu itu dulu bantu saya kan itu. Akhirnya apa? Keluarganya nggak terima kan gitu.
Mosok bapak saya kerja dari puluhan tahun loh itu, mosok cuma bantu saja kan gitu. Wah, ribut setelah itu. Kenapa? Karena akad tidak jelas. Sekarang kalau istri itu punya kerjaan, kita itu bekerja di situ, akadnya apa? Harus jelas. Dek, saya mau ikut kerja ini, tapi saya itu mau sistemnya itu muawadhah. Muawadhah itu saya karyawan. Saya minta gaji pokoknya setiap bulan. Wah, kamu perhitungan sama saya ya, nggak cinta sama saya. Bukan urusan cinta. Ini masalah harta itu harus jelas hitungannya kan itu. Saya karyawan. Gajinya saya minta gaji 5 juta. Mau jalan nggak mau, saya nggak mau ikut campur kan itu. Coba bayangkan itu. Harus tegas seperti itu. Nah, ketika oke, jalan, nanti dia dapat gaji dari istrinya. Ini 5 juta per bulan. Baru 5 juta untuk nafkah. Ini tak kembalikan ke kamu, tapi ini untuk nafkah, untuk makanan, minuman di rumah, ini pakai uang itu. Tapi akadnya beda. Ini kamu dapat uang 5 juta itu karena kerja, karyawan. Setelah itu 5 juta dikasih istri atas nama nafkah. Walaupun istrinya kaya raya. Sehingga akadnya, kalau ini akadnya adalah muawadhah. Ya, muawadhah itu kayak tadi pekerja, menyewa, itu kan muawadhah. Atau yang ketiga, mau pakai sistemnya musyarakah. Nah, bisa nggak dengan pakai sistem musyarakah? Bisa. Pakainya gimana kalau musyarakah? Kalau musyarakah pakainya saya kongsi. Ini yang punya istri modalnya bisnis. Yang menjalankan suaminya, dia modalnya tenaga dan pikiran. Akhirnya apa? Ini milik bersama. Mau berapa persentase terserah mereka, tinggal mereka sepakati 40%, 60% atau 50%, 50%. Kalau musyarakah berarti ini harta bisnis ini milik bersama. Sehingga kalau seandainya suaminya meninggal, dia punya ahli waris, maka nanti yang diwaris cuma setengah dari kepemilikan si suami. Ya, itu kalau sistemnya itu adalah sistem musyarakah. Ya, paham ya? Dan tidak boleh bercampur. Dan itu saya sebutkan ya, harta suami dan istri itu tidak boleh bercampur. Sumber masalah warisan itu ketika harta bercampur. Ketika harta bercampur, nantinya harta bercampur nggak bisa dibagi, karena yang mati kan cuma suaminya atau yang mati istrinya kan, itu nggak bisa dibagi karena hartanya masih bercampur. Ketika harta nggak bisa dibagi karena bercampur, akhirnya muncul namanya gonogini, sistem zalim. 50%, 50% zalim. Tapi memang tidak ada cara yang lain. Sumber masalah di kita di Indonesia itu harta bercampur. Suami kerja, istri kerja, kemudian mereka beli rumah. Sekarang saya tanya, ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa ini gitu? Ya. Suami modal juga di situ, istri juga keluar duit juga gitu. Nggak boleh, ini nggak boleh. Kepemilikan ini nggak boleh, nggak jelas ini. Harus jelas, ini suami punya berapa persen di rumah ini, istri punya berapa persen. Kenapa? Karena kalau suami meninggal, dia punya ahli waris. Istri meninggal, dia punya ahli waris. Yang diwaris itu cuma hartanya suami saja ketika dia meninggal. Yang diwaris cuma hartanya istri saja ketika dia meninggal. Tidak boleh ngambang. Atau contohnya misalkan ini terjadi sering terjadi. Suaminya kerja, istrinya nggak kerja. Tapi istrinya dulu itu dia dapat warisan tanah. Dari warisan tanah ini akhirnya suaminya bangunan di atasnya. Kemudian tiba-tiba suaminya meninggal. Lah yang diwaris yang mana? Yang diwaris yang mana ini? Ini rumahnya siapa? Kan nggak jelas kan gitu. Rumahnya siapa kan nggak jelas kan gitu. Semuanya modal. Maka ini rumahnya suami itu hanya bangunannya. Karena suami cuma bangun saja kan, tanahnya milik istri. Terus bagaimana caranya? Panggil ahli taksir. Ini tanah di sini itu harganya berapa? Oh, per meter di sini 1 juta. Oke, berapa meter ini rumahnya? 100 meter, berarti modalnya istri 100 juta. Bangunan seperti ini itu berapa harganya per meternya? Oh, bangunan ini bagus ini 3 juta per meter. Ada berapa? Tinggal dikalikan. Berarti bangunannya harganya misalkan 300 juta bangunannya. Tanahnya itu cuma 100 juta nilainya itu. Berarti hartanya ini, rumah ini kan 400 juta kalau jualnya. 400 juta itu, istri itu cuma modal 100 juta. Suami modalnya 300 juta bangunan.
Kalau suami meninggal, warisannya suami yang diwaris itu cuma 300 juta. 100 juta kasihkan ke pemiliknya, pemilik rumah, pemilik tanah. Ya, sehingga 100 juta kembalikan ke istri. Itu murni hartanya istri, nggak diwaris, bukan warisan loh ini. 300 juta baru diwaris, nanti istri mendapatkan 1/8. Tergambar ya, paham ya? Ini ada masalah juga. Saya itu sering menyelesaikan masalah warisan. Apalagi di Pekalongan banyak bos-bos itu mumet kalau sudah urusan warisan. Jadi ada kasus sampai sekarang belum selesai ini kasus ini. Ya saya juga yang menyelesaikan. Jadi bapaknya itu punya bisnis batik terkenal besar badainya. Kemudian yang menjalankan itu anak terakhir. Dulu diajak sama bapaknya. Dia punya saudara banyak, saudara kandung. Lah anaknya itu dikasih, jadi selama kerja sama bapaknya dia nggak dapat gaji. Gajinya kamu tak gaji itu ya rumahmu itu, tanah, sertifikat waktu itu ada 3 sertifikat, sertifikat 2 kemudian 1. Lah yang dikasih itu 2. Setelah itu dibangun bangunan kayak istana bangunannya itu. Bapak meninggal, ribut. Lah harta yang dikasihkan ke anaknya terakhir itu berapa? Yang mana? Maka saya dudukan semua, saya pelajari kasusnya, saya dapat informasi dari semua pihak. Oke. Berarti kalau rumah ini hartanya milik si anak terakhir yang menjalankan bisnis itu cuma 2 sertifikat. Sertifikat yang ketiga sama bangunan ini semuanya harta waris. Sehingga tinggal panggil tukang taksir, tanah harganya berapa, sertifikat 2 itu berapa nilainya, itu nanti diambil uang dari situ. Milik anak terakhir. Sedangkan bangunannya nilai berapa dan sertifikat yang ketiga itu kembalikan ke warisan. Karena itu harta waris. Jadi akad itu harus jelas, tidak boleh akad itu ngambang. Akadnya itu harus jelas. Sumber masalah itu ketika akad tidak jelas. Contohnya lagi misalnya ini kasus nyata juga. Masa itu kasus-kasus seperti ini akhirnya nanti kita itu mulai berpikir ulang gitu loh. Oh iya kayak gitu ya. Contohnya nih kasus nyata. Jadi ada seorang kakek, orang kaya raya juga. Dia punya anaknya 4. Ketika masih hidup, anaknya sudah pada nikah semua, kakeknya itu masih hidup, anaknya nikah semua. Akhirnya dikasih rumah 1, rumah 2, rumah 3, rumah 4. Semua anaknya punya rumah masing-masing. Tapi sertifikatnya masih dipegang sama bapak. Sertifikatnya dipegang masih sama bapaknya, belum dikasih sertifikat. Yang penting apa? Anaknya pokoknya kamu nikah, ini saya ada rumah, kamu tempati. Anaknya sampai tinggal di rumah itu sampai puluhan tahun. Setelah itu qada Allah bapaknya meninggal, kakeknya itu meninggal, bapak meninggal. Ketika bapaknya meninggal, terus status rumah ini bagaimana? Status rumah yang sudah dipakai sama anak-anak tadi itu gimana nih statusnya itu? Ini masuk yang mana ini? Masuk hibah enggak ini? Tidak. Kenapa tidak masuk hibah? Karena hibahnya tidak murni, tidak total. Hibah total itu, nah ini kamu tak kasih HP, pakai, mau dipakai silakan, jual silakan, terserah kamu. Yang penting ini sudah saya kasihkan ke kamu. Tapi nah ini kamu pakai, tapi nggak boleh jual ya. Pokoknya ini nanti kalau apa-apa kembalikan ke saya gitu. Nah ini ada rumah, pakai, tapi kamu nggak boleh apa-apa loh. Karena itu sertifikatnya masih di tangan saya. Nah berarti kalau seperti ini cuma hak pakai. Ini bukan termasuk hibah. Ibaratnya orang tua itu minjemi saja gitu, minjemi rumah. Nah, itu. Terus kalau orangnya meninggal dunia bagaimana? Ya semuanya tarik semuanya ke warisan. Kocok ulang semua masukkan ke warisan baru dibagi dengan sistem waris. Ya, jadi seperti itu. Intinya akad itu harus jelas. Antum sama istri ada sesuatu transaksi harta harus jelas. Antum sama anak transaksi harta benda harus jelas. Antum sama teman pun harus jelas akadnya itu apa. Sekarang saya tanya, ketika ada orang nikahan, kemudian antum datang nyumbang pakai amplop, itu akadnya apa? Tabarruk atau muawadhah atau apa? Tabarruk kan, karena kita nyumbang kan gitu. Oke, lah kalau giliran dia yang nikah, kemudian yang ini nggak nyumbang, jengkel nggak? Wah, aku sudah nyumbang sekian, saya nikah kamu nggak nyumbang ya gitu. Tak titeni pokoknya kamu kan. Lah katanya akadnya sosial.
Nyumbang, bahasanya nyumbang kan gitu loh. Jangan pakai bahasa nyumbang kan gitu loh. Bahasanya apa? Di amplopnya itu saya ngutangi 50.000. Ngutangi loh, bayangkan itu. Contohnya kalau di kampung misalkan ada orang bangun rumah, tapi di beberapa budaya ya, beberapa budaya kampung, kalau ada orang bangun rumah, ada yang nyumbang semen 10 sak, ada nggak di sini? Ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang ini. Pertanyaan itu nyumbang nggak? Nitip kan gitu loh, ngutangi kan gitu loh. Nah kan akadnya nggak jelas, ya kan? Akadnya kan nggak jelas. Ini sumber polemik ini kayak gini. Mesti akan ribut gitu. Akad yang tidak jelas itu harus mesti akan ribut. Makanya itu akad itu harus jelas. Kita itu akadnya apa? Kakak beradik misalkan bisnis bangun dari awal, akadnya apa? Harus jelas. Demikian juga antum kerja sama orang, akadnya harus jelas. Kita itu sebagai apa gitu. Tidak boleh akad itu ngambang. Jadi harus jelas kita itu mau pakai akadnya muawadhah atau akadnya tabarruk atau pakai akadnya musyarakah atau pakai akad tawthiqat. Jadi harus jelas, tidak boleh akad itu ngambang. Nah, itu namanya akad transaksi harta benda. Akad yang tidak jelas mesti akan menjadi sumber perpecahan. Kenapa? Karena kalau di kita itu wong akadnya sudah jelas saja, gamblang, sudah tanda tangan, itu saja bisa ribut. Apalagi dengan akad yang tidak jelas. Nah, maka itu semua transaksi harta itu akad itu harus jelas, tidak boleh akad itu ngambang. Semua itu nanti ada konsekuensinya. Misalkan gini ya, saya punya uang, semuanya ada konsekuensi. Setiap akad itu nanti ada konsekuensinya. Ada teman yang terpercaya lah, saya percaya sama teman ini, tapi dia itu mau ngutang dengan jumlah besar, 100 juta misalkan. Bagi saya besar misalkan, atau 10 juta bagi saya besar itu. Aduh, uang 10 juta kalau saya kasih ke dia, saya nggak dapat untung, padahal saya juga butuh duit untung, saya pengen untung juga gitu. Maka pakai akad apa? Kalau antum pengen dapat untung, jangan pakai akadnya itu utang piutang. Kenapa? Karena kalau antum pakai akadnya utang piutang, antum pengen dapat untung, jatuhnya riba keuntungan itu. Tapi kalau antum pakai akadnya itu utang piutang, harta antum aman. Pokoknya saya ngutang 10 juta, 10 juta kembali, aman. Sehingga saya bisa minta jaminan. Jaminannya apa? Jadi akad utang piutang, barangnya aman antum itu, harta antum aman. Mau dia itu sukses bisnisnya atau tidak, uang antum aman. Tapi antum dapat untung. Antum tidak dapat untung karena akadnya akad tabarruk. Tapi kalau antum pengen dapat untung, orang yang pengen dapat untung harus juga menerima kerugian. Siapa yang pengen dapat untung, dia juga harus spekulasi kalau rugi. Sehingga ada namanya bagi hasil, ada juga bagi rugi. Jangan modelnya cuma bagi hasil tok. Oke, pokoknya saya bagi hasil ya. Kalau ada kerugian saya nggak mau nanggung, nggak boleh. Haram seperti ini. Akadnya enggak. Antum pengen dapat untung, antum juga menanggung kerugian. Lah kalau saya itu mau pakai akadnya muawal itu kan pengen untung. Antum harus siap rugi. Contohnya misalkan teman saya itu butuh 10 juta. Saya tanya, buat apa? Saya mau bisnis jualan bakso, jualan nasi goreng, jualan nasi sarapan, oke. Modelnya berapa? Ya 10 jutaan lah itu. Ya, oke. Kalau seandainya saya kasih 10 juta, saya dapat untung nggak gitu? Ya nanti kamu tak kasih untung lah berapa? 20% keuntungan setiap bulan dan ya oke, setuju. Saya kasih 10 juta. Itu namanya apa ini? Akadnya itu muawadhah atau musyarakah kan itu. Jadi ada keuntungan di situ. Kalau kodol rugi, terus bagaimana kalau kerugian? Musyarakah itu, syirkah itu kalau ada kerugian. Saya juga nanggung. Dia juga nanggung, kerugian tanggung bersama, untung bagi bersama, kerugian tanggung bersama. Nah kalau seandainya saya rugi saya itu di mana? Kodolo misalkan ini jualannya itu kodolo kecelakaan, kebakaran lah, atau yang lain hancur wis, nggak bisa jalan lagi. Terus kalau seperti ini, kalau terjadi kerugian seperti ini, bukan karena teledor, tapi memang itu musibah gitu. Kalau terjadi seperti ini siapa yang nanggung? Semuanya harus ikut nanggung. Saya sebagai pemodal nanggungnya di uang saya hilang.
Sedangkan dia sebagai orang yang modalnya tenaga dan pikiran, ya dia hilang tenaga dan pikirannya. Dia kerja selama berbulan-bulan nggak dapat gaji, sehingga modal dia hilang, modal saya hilang. Ya, paham ya? Antum kalau pengen dapat untung, antum juga harus siap untuk rugi. Kalau kita pengennya untung saja, rugi kita nggak mau nanggung, maka itu akadnya aslinya apa ini? Tabarruk. Contohnya misalkan gini, antum nabung di bank. Antum ketika nabung di bank, antum pengen dapat untung, dapat bunga. Tapi saya itu uang saya modalnya nggak boleh berkurang, sehingga kapan saya minta ya uang itu kembali. Itulah masalahnya di kita itu tabungan. Aslinya itu bukan nabung itu. Bahasa nabung itu bahasa salah kaprah. Kita itu tertipu dengan bahasa-bahasa seperti ini. Antum ketika bawa uang ke bank, itu artinya aslinya apa? Minjemi bank. Antum itu bahasanya ngutangi bank. Kenapa ngutangi bank? Karena kan uang antum pengen aman, nggak boleh berkurang kan tabungan saya kan gitu. Uangnya dipakai sama bank untuk bisnisnya mereka, berarti antum itu ngutangi bank. Nah kalau antum pengen dapat keuntungan sehingga antum dapat bunga, inilah riba. Bunganya itu ribanya di mana? Bunganya itu ribanya di mana gitu? Bunganya karena akadnya utang piutang. Orang yang ngutangi saya nasabah yang mengutangi bank, saya dapat keuntungan. Nah, keuntungan dari ngutangi itu jatuhnya riba. Oke, kalau saya nggak nabung, tapi saya itu deposit, nah, deposito. Nah, saya dapat keuntungan juga nggak itu? Deposito itu dapat keuntungan nggak? Dapat. Lah kalau rugi bisnisnya, nanggung kerugian nggak? Nggak kan? Deposito 100, dapat setiap bulan misalkan 2,5 misalkan. Setiap bulan saya dapat 2,5 juta, uang 100. Kapan saja saya minta, uangnya kembali. Itu akadnya nggak jelas ini. Akad apa ini kayak gini kan itu? Nah, itu berarti jatuhnya riba. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi intinya akad itu harus jelas. Siapa saja ya, antum transaksi harta benda, akadnya harus jelas. Ini itu akadnya apa? Kalau harta yang akadnya tidak jelas, maka itu sumber masalah, sumber konflik. Jadi jam 7 ini. Itu pembahasan ringkas tentang fikih jual beli. Karena memang fikih jual beli itu jarang dipelajari. Ya, penting, jarang dipelajari. Ya, makanya itu kalau bisa ya kita itu mulai belajar. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya transaksi harta benda itu sah, halal, tidak sampai ada sesuatu yang haram dalam harta kita. Ya mungkin itu yang bisa kita jelaskan. Ini kita baru bicara masalah akad loh, kita belum bicara masalah yang lain. Kita baru menjelaskan tentang akad transaksi harta benda. Belum nanti harta yang jual beli yang haram itu apa, kemudian modelnya syirkah itu kayak apa. Ini nanti semuanya ada rinciannya, panjang dan sudah dibahas sama ulama-ulama kita. Yang ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada tanya jawab nggak? Oke. Assalamualaikum. Mutlak sama? Oh, jadi gini, yang dimaksud dengan akad itu aslinya akad secara syar'i. Sedangkan balik nama, legalitas itu secara negara kan. Maka itu yang penting akadnya itu syar'i. Syar'inya itu misalkan gini, saya jual beli rumah. Ya. Walaupun rumah itu belum dibalik nama ke saya, tapi karena transaksi sudah sah, maka itu berarti sudah jadi rumah saya. Sedangkan balik nama itu bukan kepemilikan secara syar'i. Misalkan saya contohkan, ini contoh saja ya. Saya punya anak 5. Contohnya ya, saya punya aset 5. Anak saya itu sudah, sertifikat itu sudah saya balik namakan ke anak semua. Anak 1, 2, 3 itu sudah ada. Kemudian saya itu ngomong sama anak-anak, nah kalau saya meninggal dunia, kalian gak usah ribut. Kenapa? Semuanya sudah punya jatah masing-masing. Cuma nanti jatahnya
diambil kalau saya sudah meninggal. Itu ada di lemari atau ada di notaris. Nanti tinggal minta notaris ini, semuanya namanya sudah ada di masing-masing. Ya, sehingga nggak ada keributan. Saya pengen bagi harta saya sekarang, supaya nanti tidak terjadi polemik ketika meninggal dunia. Ketika meninggal, oh dibuka kan, oh anak pertama dapatnya rumah ini, dapatnya ini. Nah sekarang pertanyaan, lah kan sertifikatnya sudah dibalik namakan, sah nggak itu? Kepemilikan sah nggak itu? Nggak sah. Kepemilikannya tidak sah. Walaupun sudah sertifikatnya namanya sudah anak-anaknya loh, kepemilikan sah nggak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ini apa maksudnya ini? Ini masuk ke wasiat, atau masuknya ke warisan, atau masuknya ke hibah. Lain lagi nih kita ada namanya wasiat. Jadi gini, saya meninggal dunia, saya itu punya harta ya. Uang yang saya berikan ke orang lain itu nanti ada 3. Warisan yang pertama. Warisan itu apa? Harta yang dibagi ke ahli waris saya setelah saya meninggal. Harta yang saya tinggalkan kemudian nanti dibagi ke ahli waris, itu namanya warisan. Yang kedua, ada namanya wasiat. Wasiat itu apa? Harta yang saya berikan kepada non ahli waris setelah saya meninggal. Saya kalau meninggal dunia, saya ingin memberikan harta kepada si fulan. Ini bukan ahli waris. Maksimal 1/3. Itu namanya wasiat. Yang ketiga namanya hibah. Hibah itu pemberian ketika masih hidup. Saya masih hidup. Nah, kamu tak kasih ini. Udah, ini sertifikat masing-masing, silakan diambil. Itu namanya hibah. Nah, sekarang masalahnya di sini, saya mau ngasihnya setelah mati. Kan sertifikatnya kan nggak bisa diambil semananya sebelum bapaknya itu meninggal kan gitu. Berarti kan bukan hibah. Ya, berarti kan belum dihibahkan. Oke, kalau itu namanya wasiat, nggak boleh juga wasiat karena itu dianya ahli waris. Ahli waris nggak bisa mendapatkan wasiat kan gitu. Kan ibaratnya kayak wasiat. Kan nanti kalau saya mati, anak dapat bagiannya mas. Kan nanti kalau sudah mati, itu kan namanya wasiat. Tapi wasiatnya, masalahnya ini ahli waris, nggak boleh ahli waris mendapatkan wasiat. Nah, berarti kalau seperti ini apa? Berarti semuanya ditarik ke warisan semua. Dikocok ulang, ini semuanya warisan. Kalau mata, lah kan ini sertifikat ini namanya saya gitu, nggak hak. Walaupun itu secara lembaga negara itu sah, tapi secara kepemilikan syariah batal. Sehingga apa? Semuanya tarik ke warisan. Tergambar paham ya? Kecuali kalau bapaknya itu mengatakan ini tak balik namakan semua aset saya, ini sertifikat. Silakan mau dipakai, mau dijual, mau terserah, guys. Yang penting itu sudah jadi milik kamu. Sehingga nanti bapak meninggal dunia, bapak sudah nggak punya uang, sudah nggak punya harta, semuanya saya hibahkan semua ke anak saya. Boleh nggak itu? Boleh, sah. Bapak menghibahkan semua hartanya, boleh nggak itu? Boleh, nggak apa-apa. Boleh gitu. Sehingga ketika menghibahkan semua anaknya, ketika masih hidup, sampai bapaknya nggak punya harta, sah hibahnya. Tapi kan harus totalitas hibah itu. Kalau nanti saya mati, nanti kalau saya mati itu namanya wasiat gitu. Tapi kan nggak sah karena untuk mengatur warisan nggak boleh, wasiat mengatur warisan itu nggak boleh. Atau contohnya gini, contoh yang lain yang sering terjadi ya. Ada orang dia itu punya rumah besar, rumah induk, anaknya sudah pada mencar lain. Saya mengatakan, nak, saya berwasiat, pokoknya nanti kalau saya meninggal dunia, rumah ini jangan dijual. Saya pengen rumah ini tetap menjadi rumah induk keluarga saya. Tidak boleh dijual. Dan itu wasiat bapak. Pertanyaan, wasiat seperti ini sah nggak? Kita tunaikan nggak wasiatnya itu? Batal. Tidak sah wasiatnya. Kenapa tidak sah? Kenapa nggak sah? Lah kan wasiat bapaknya kan punya harta, dia berwasiat nanti pengen cita-cita ini kan, apa masalahnya kan gitu? Tidak sah. Kenapa? Karena dia mengatur harta waris. Ini harta waris nggak itu? Harta waris yang masih diberikan kepada anak-anaknya nggak boleh. Kecuali kalau saya itu pengen memberikan kepada non ahli waris ya. Contohnya ya, saya itu dulu anak yatim. Bapak saya meninggal ketika masih kecil. Saya itu dirawat sama kakaknya ibu saya, paman berarti kan, bibi lah. Paman atau bibi saya, tapi dari keluarga ibu. Masya Allah baik sekali lah keluarga itu sama saya. Setelah dewasa saya menjadi orang sukses. Pertanyaan, ini paman saya dari ibu itu dapat warisan nggak? Nggak dapat, terputus.
Karena jalur antara dia dengan saya itu ada ibu perempuan kan itu. Tapi mereka itu orang-orang baik semua, masya Allah kebaikannya mereka itu. Maka saya bisa memberikan mereka dengan wasiat. Saya nanti kalau meninggal dunia, sepertiga harta saya mau saya berikan kepada keluarganya paman saya, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Itu sah. Tapi kalau wasiat untuk mengatur warisan, saya nanti kalau mati tanah yang sana untuk anak pertama, tidak boleh, batal. Karena pembagiannya ketika sudah mati, kecuali ketika masih hidup. Itu namanya hibah yang sah. Tapi kalau pembagian setelah mati, itu namanya wasiat. Wasiat tidak boleh mengatur harta warisan. Gimana tanggapan Pak? Sehingga kepemilikan sertifikat nama itu bukan kepemilikan syar'i. Yang kita bahas itu kepemilikan syar'inya. Memang yang ideal kepemilikan syar'i didukung dengan kepemilikan legalitas, supaya tidak terjadi polemik. Karena yang syar'i itu mesti bisa digugat secara hukum negara. Nah itu kalau mau hibah, ya sudah selesaikan balik nama semua, ketika masih hidup kasih semua, selesai kan itu. Tapi kalau cuma sekedar ngomong, itu mesti nanti akan menjadi polemik. Jadi bisa digugat. Mungkin yang gugat bukan generasi yang pertama, tapi mungkin generasi anaknya, cucunya, cicitnya. Itu nanti akan menjadi polemik nanti ketika sudah generasinya itu sudah jauh gitu. Mau masjid saja bisa digugat gitu. Bapaknya wakaf masjid, tapi karena nama nggak dibalik nama wakaf, sama cucunya bisa dijual masjid itu kan itu. Banyak masjid yang dijual, pondok pesantren jual banyak sekali kan itu. Kenapa? Karena tidak disegerakan untuk dibalik namakan. Nah, jadi seperti itu. Allah. Ya. Ya. Bukan trading, bukan. Jadi gini, ini kan berarti kan akadnya kan musyarakah kan? Benar nggak itu? Akadnya musyarakah, karena antum pemodal, sehingga bisnis itu milik bersama kan, miliknya antum sama miliknya dia kan itu. Sehingga ini namanya musyarakah. Syirkah itu kapan saja bisa dibatalkan. Misalkan saya sebagai pemodal, saya sudah tidak mau melanjutkan bisnis, makanya saya ngomong, saya mau batalkan. Nah, maksudnya gimana? Saya mau jual saham saya. Nah, kalau mau jual saham, yang pertama kali harus ditawarkan itu kepada syariknya. Syarik itu teman bisnisnya. Ini bisnis sudah jalan, ini bisnis sudah jalan ini. Ini kira-kira saya dulu itu modalnya 50% lah itu. Ini sekarang itu sudah asetnya berapa sekarang ini bisnis ini? Dulu modalnya cuma 10 juta, 10 juta, 20 juta lah. Sekarang sudah harganya sudah 200 juta, 10 kali lipat misalnya. Oke, ini harganya sudah 200 juta ya bisnis. Saya mau menjual aset saya 50%. Antum mau beli nggak? Karena saya tidak mau melanjutkan lagi itu. Tolong kembalikan. Bukan kembalikan modal dulu loh. Kalau saya pengen, saya dulu ngasih antum 10 juta, tolong kembalikan 10 juta. Ini namanya utang piutang. Tergambar ya? Namanya utang itu, harta yang saya berikan kepada si fulan itu nggak boleh berubah. Mau bisnisnya sukses maupun enggak, tetap saya itu dapatnya sama. Itu utang kan gitu. Tapi kalau saya itu bisnis, modelnya itu syirkah misalkan, saya dulu investnya 10 juta. Ketika saya setelah setahun saya mau batalkan, dihitung kocok dari ulang, dihitung lagi bisnisnya sudah berapa gitu. Antum 1 juta, dulu 10 juta antum masuk itu berapa persen? Di barang itu, oh antum saya punya dari bisnis itu cuma 50% atau cuma 10%. Nah, sekarang sudah berapa asetnya? Omsetnya sudah berapa? Nah, sekarang tinggal dihitung 10%-nya itu berapa. Sehingga saya itu dulu modal 10 juta, bisa kalau saya batalkan itu bisa dapat 100 juta, bahkan saya itu bisa dapat cuma 1 juta. Karena memang bisnisnya sudah tidak menjanjikan lagi kan itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi boleh nggak dibatalkan? Boleh. Kapan saja. Namanya syirkah itu kapan saja bisa dibatalkan. Kapan saja bisa dijual aset saya. Saya itu punya aset di situ. Jadi modelnya itu gini, kalau antum kan mudharabah itu saya yang modalin. Saya tanam saham. Saya modalnya cuma uang. Saya nggak modal tenaga, nggak pikiran, nggak ada apa-apa. Yang penting saya punya uang, saya taruh di situ. Nah, tinggal nanti bisnis ini
uang yang antum tanamkan itu berapa persen nilainya? Nilainya itu berapa persen itu harus jelas. Saya misalkan invest di situ 10 juta, dapat sahamnya cuma 10% dalam bisnis itu 10%. Nah, berarti dapat saya itu punya saham 10%. Kok setelah lama berjalan semakin berkembang, saya udah selesai, saya tidak mau lagi melanjutkan bisnis ini. Terus bagaimana caranya? Saya jual saham saya 10% di bisnis itu. Kepada siapa? Kepada syarik. Syarik itu teman bisnis gitu. Orang-orang yang invest di situ. Saya mau menjual saham saya. Siapa yang mau beli? Sahamnya sekarang nilainya 100 juta, tapi mau saya jual 80 juta sajalah. Siapa yang mau beli? Kalau dia tidak mau, saya jual keluar. Tapi tidak boleh saya menjual keluar sebelum dia itu mengizinkan. Nah, jadi model kayak itu. Jadi kalau saya membatalkan kapan saja, tapi tidak boleh minta uang nominal dulu. Saya dulu ngasih ke antum 10 juta ya, sekarang saya batalkan, saya mau minta 10 juta. Nah, kalau antum mau minta 10 juta lagi, itu namanya ngutangi antum dulu berarti. Berarti kalau antum ngutangi, keuntungan antum selama ini riba kan ya? Bisa tergambar, paham ya? Misalkan saya dulu invest ke antum 10 juta kan gitu. Oke, nanti pokoknya setiap bulan tak kasih kamu. Saya dapat setiap bulan. Setelah 1 tahun, saya mau tak tarik kembali uang tadi yang 10 juta. Nah, ini berarti ngutangi antum, karena mau minta lagi 10 jutanya kan itu. Berarti antum ngutangi, berarti uang selama ini yang disepakati itu berarti riba. Karena akadnya utang piutang. Bukan akadnya itu mudharabah. Kalau mudharabah itu nanti nilainya akan berubah-ubah. Sesuai dengan bisnisnya itu nilainya berapa gitu. Nah, jadi seperti itu. Gimana, bisa tergambar ya? Paham ya? Bisa tergambar. Ya, jadi kalau syirkah itu kepemilikan aslinya itu. Termasuk warisan. Warisan itu kepemilikan. Misalkan gini ya. Bapak itu meninggal dunia. Dia meninggalkan warisan rumah, motor, mobil, tanah, dan uang di bank. Ini sedikit bicara masalah warisan sedikit. Kalau bapak meninggal dunia, pembagiannya seperti apa? Maka nanti harta itu dibagi 2. Harta yang bisa dibagi langsung harus dibagi. Harta yang bisa dibagi itu apa? Uang. Nominalnya kan langsung bisa dibagi berapa persen kan itu. Sedang yang kedua, harta yang tidak bisa dibagi, motor nggak bisa disigar-sigar kan gitu. Ya kan? Berarti barang yang tidak bisa dibagi itu namanya syirkah, kepemilikan bersama. Motor itu milik bersama ahli waris, mobil milik bersama, rumah milik bersama, tanah milik bersama. Oke, setelah itu tinggal pembagiannya berapa persen? Ibu, istrinya si mayit dapat 1/8. Anaknya sisanya, misalkan kalau ahli waris cuma ibu, istri, orang meninggal dunia meninggalkan istri, anak 2 laki-laki semua misalkan. Ya berarti ibu 1/8, 7/8, anak laki-laki bagi 2. Nah, sekarang motor ini kita selesaikan satu-satu. Motor itu ibu itu punya hak di sini, di motor ini cuma 1/8. Nah, setelah itu kita duluan, Bu, ini motor ini kan milik bersama, ibu dapat 1/8 di motor ini, sisanya itu untuk anak. Nah, sekarang ini motor ini siapa yang mau miliki? Siapa yang mau miliki? Dari ahli waris. Anak pertama mengatakan saya pengen punya lah ya, karena saya butuh motor. Oke, berarti motor ini harganya berapa pasarannya? Harganya 5 juta. Harganya 8 juta misalkan. Berarti kamu bayar ke ibu 8 juta. 1 juta. Dijujuri namanya itu. Kamu nanti bayar kepada adik kamu sekian juta. Kamu sudah bayar, ya ini sudah jadi motor kamu ini. Sekarang kita rinci lagi mobil. Mobil itu sekian harganya pasarannya. Siapa mau menjujuli? Nggak ada yang tertarik karena sudah semua punya mobil semua. Oke, kalau nggak ada yang jujuli, jual luar. Nanti dijual luar, dapat uang baru dibagi sesuai dengan warisan. Ya, kalau misalkan rumah mau dibagi nggak? Mereka sepakat kalau rumah nggak usah dijual dulu lah. Gitu. Oke, kalau nggak dijual berarti mereka itu sepakat ini tetap warisan, tapi nggak dijual. Terus siapa mau tinggali? Yang mau ninggali ibu. Ibu itu ninggali akadnya apa? Coba paham ya. Ini rumah waris. Sekarang yang tinggal di situ ibu. Anaknya sudah punya rumah masing-masing. Ini ibu tinggal di rumah waris. Akadnya apa? Ibu itu tinggal di situ, akadnya apa? Sewa? Atau ya kasihan lah, masa ibu suruh nyewa kan gitu. Ya benar, kan seperti tabarruk, berarti anak-anaknya tabarruk. Atau apa? Harus jelas gitu.
Demikian juga kalau nanti ada kerusakan, misalkan rumah ini perlu rehab, ada kerusakan, butuh 10 juta untuk rehab. Siapa yang mau biayai 10 juta? Kalau ada anak yang sukses, tak biayai semua 10 juta. Akadnya apa kamu biayai semua? Akadnya itu kamu itu tabarruk. Kalau tabarruk nanti jangan diungkit-ungkit loh. Jangan diungkit-ungkit. Ketika dibagi warisan, kamu jangan mungkit 10 juta yang sudah kamu investkan di situ. Karena kamu akadnya tabarruk. Atau akadnya itu saya ngutangi. Saya ngutangin, nanti kalau sudah terjual ya 10 juta tak ambil dulu, saya ngutang dulu kan, saya ngutangi kan itu. Jadi akadnya harus jelas. Atau akadnya itu kamu syirkah kepemilikan, berarti 10 juta, waktu itu rumah itu harganya cuma 100 juta, 10 juta berarti kamu itu punya hak 10% di situ. Sehingga nanti 10% kalau dijual itu murni milik kamu, yang lain baru diwaris. Tergambar ya, paham ya pembagiannya ya. Jadi namanya syirkah itu seperti itu. Itu namanya syirkah, milik bersama, kepemilikan bersama. Mau kepemilikan barang, mau benda, mau bisnis, mau warisannya itu usaha, semuanya itu namanya syirkah. Tidak bisa namanya pembagian warisan itu apa? Ibu misalkan ya, bapak meninggal. Nah, pokoknya rumah yang sana milik tak kasih warisannya anak pertama, ini anak kedua. Tidak bisa. Model gelondongan ini untuk anak satu, ini untuk anak kedua, tidak bisa. Karena nominalnya berbeda. Tergambar paham ya? Misalkan gini, bapak punya rumah besar, kemudian punya rumah kecil-kecil. Oh, anak laki cuma satu. Bes, ini yang besar untuk anak laki-laki. Yang lain anak yang perempuan. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena mungkin rumah yang besar ini besar, tapi nilainya nggak mahal gitu. Belum tentu nilainya mahal kan itu. Mungkin ada rumah yang kecil, tapi tempatnya strategis setelah itu. Depannya mau bikin pabrik, wah nilainya langsung berlipat-lipat kan gitu. Nah, sehingga tidak bisa modelnya itu langsung dipilih satu-satu, ini milik kamu, ini milik kamu, ini milik kamu. Itu bukan seperti itu pembagian warisan. Nah, jadi aset yang tidak bisa dibagi, warisannya itu adalah kepemilikan, berapa persentase di kepemilikan di benda itu. Nah, jadi seperti itu main Allah. Trading. DSN. Jadi gini, kalau kita mau main saham, boleh nggak itu aslinya bisnis saham itu? Saham itu termasuk benda, termasuk barang yang tadi saya sebutkan ya. Kenapa? Karena sekarang itu namanya transaksi harta itu terkadang nggak ada wujudnya. Kayak saham itu kan nggak ada wujudnya. Tapi itu tuh ada. Kayak misalkan kayak tadi brand itu tuh bisa dijual gitu. Demikian juga bahkan flower bisa dijual sekarang itu. Bahkan sekarang jual kursi itu bisa. Jual kursi itu apa? Ini yang sedang ribut itu kan masalah haji, talangan haji. Itu riba enggak? Ya, jadi masih menjadi polemik. Khilafnya panjang. Hak usaha kita kebanyakan mengatakan haram karena itu riba. Tapi kalau saya sendiri enggak. Kenapa? Karena sekarang jatah kursi itu bisa dijual. Broker-broker itu, misalkan saya broker ya, misalkan ada konser bola misalkan itu, tandingan bola itu, saya beli tiket banyak, 1000 tiket tak beli. Tiket loh ini, saya beli tiket ya, tiket kursi berarti kan, yang eksekutif kan itu. Setelah itu ketika sudah saya beli semua kursi yang di depan, saya jual 10 kali lipat. Boleh nggak itu? Dia jual jatah kursi. Dia tidak menjual barang, jatah kursi dijual sama dia itu. Boleh nggak seperti ini? Boleh, karena itu jadi harta sekarang. Termasuk jatah kursi haji. Tergambar nggak jatah kursi haji? Pemerintah buka jatah kursi haji berapa ribu misalkan itu. Saya broker, saya punya duit banyak kan itu. Bank-bank kan kayak gitu. Tak beli semua, saya mau beli 1000, saya mau beli 100.000, saya mau beli 1 juta kursi. Nah, berarti kursi haji sudah jadi milik saya kan itu. Saya punya jatah kursi ini. Beli dari pemerintah, sah penjual beli saya itu. Setelah itu baru ini saya jual. Mau dijual kredit atau mau dijual tunai tapi harganya 2 kali lipat, ya terserah saya kan itu.
Itu namanya broker. Ya, jadi boleh nggak seperti ini? Boleh, karena itu sudah jadi barang, sudah jadi harta. Nah, termasuk saham. Saham itu sudah jadi harta. Sehingga saya jual beli saham itu boleh nggak? Boleh, tapi kan dengan kriteria. Pertama, tidak boleh dari saham yang haram. Kalau saham haram berarti kita masuk tolong menolong kan dosanya kan, karena tolong menolongnya. Rupanya dijual itu sahamnya khomer, sahamnya bank ribawi, ya itu. Berarti nggak boleh. Yang kedua, memang perusahaannya itu ada gitu loh. Bukan permainan uang tok loh Mas itu. Jadi itu jual beli saham, tapi usaha realnya itu nggak ada kan itu. Cuma permainan uang aslinya itu. Kalau itu cuma permainan uang, ya berarti jual beli uang. Bukan jual beli saham kepemilikan barang. Nah itu harus jelas, harus tahu dulu Mas itu. Saya mau misalkan trading, mau main di sini, harus dibaca itu kriteria-kriterianya itu kan ada kan itu. Jadi ini itu saham apa saja yang dijual belikan kan itu. Oh saham yang dijual belikan itu ini. Wujudnya ada nggak? Memang ada. Nah itu berarti bisa. Karena terkadang perusahaan, saya punya perusahaan ya. Terkadang perusahaan itu saya mau menjual saham atau saya bagi saham menjadi 1 juta saham. Per saham nilainya cuma 10.000. Nah, siapa yang mau beli saham saya? Sekarang itu banyak bisnismen top, ini bisnismen hebat ya. Bisnismen hebat-hebat itu dia kerjaannya cuma jual usaha. Paham ya Mas, jual usaha. Misalkan gini, saya bikin usaha. Saya jalankan, saya majukan, setelah itu saya jual. Saya memang bisnis itu jual bisnis yang sudah jalan kan gitu. Tergambar ya, paham ya? Misalkan antum bikin aplikasi apa untuk apa sewa hotel, untuk tiket dan yang lainnya. Antum jalan sudah rame, tak jual 10 miliar. Tawarkan kepada pengusaha. Atau kalau nggak 10 miliar saya jual langsung, saya bagi berapa saham. Dijual sahamnya itu. Nah, sekarang bisnis top itu kayak gitu. Orang-orang hebat-hebat bisnis itu banyak yang menjual bisnis. Memang dia kayak itu, bikin bisnis, jual, nanti bikin bisnis lagi, jual, bikin bisnis lagi, jual. Memang dia untungnya di situ, jual beli bisnis namanya itu. Nah, berarti kan memang ada bisnis-bisnis yang dijualkan sahamnya itu dijualkan itu. Nah, kalau memang itu tradingnya masuk ke situ, boleh. Maka itu kalau kita mau masuk trading itu harus kita baca dulu kriterianya apa. Tapi kalau itu tuh bisnisnya nggak ada wujudnya, hanya permainan uang, ya itu berarti nanti masuk jual beli uang. Kriterianya ada sendiri nanti jual beli uang. Ya itu ya bukan masalah halal tidaknya, cuma itu nanti ada namanya al-hajru dalam pemerintah itu. Pemerintah itu namanya hajru. Hajru itu gini, pemerintah itu boleh membukukan orang untuk transaksi, nggak boleh karena kamu itu masih punya utang sepertinya belum terbayar. Sehingga setelah hitung-hitungan itu orang itu aslinya tidak boleh dia itu masuk bisnis atau dia itu masuk ke jual beli kredit kalau dia itu pemasukannya cuma segitu. Contohnya gini, hitungannya itu normalnya orang itu boleh kredit, normalnya itu misalkan 70% dari harta yang dia miliki, misalkan ya, atau 50%, 60% malah biasanya itu. Misalkan saya gajinya berapa setiap bulan di pabrik, saya gajinya cuma 1 juta, tapi saya kooperasi ngutang setiap bulan angsurannya harus 1,5 juta, kan nggak normal gitu. Antara gaji dia sama utangnya di koperasi kan nggak mungkin gitu. Masa orang keluar gajian dia nggak mau duit kan itu, nggak mungkin gitu, nggak normal orang seperti ini. Ya maksimal itu utangnya misalkan 60%. Berarti kalau dia gaji 1 juta, dia hanya boleh utang di koperasinya itu cuma 600.000. Ya angsuran setiap bulan ya. Lebih dari itu nggak normal misalnya itu. Nah, jadi maksudnya kayak gitu. Jadi pemerintah itu boleh menetapkan kayak itu boleh. Ada orang dia utangnya sekian, kok mau mainin ini? Nggak bisa. Secara hitung-hitungan nggak normal orang seperti itu, mesti akan ambruk. Nah, jadi pemerintah itu, pakar bisnis itu sudah tahu kayak gitu. Masa itu mereka sudah mempelajari seperti itu. Ya kalau misalkan kita mau main seperti itu, ada peraturan pemerintah seperti itu, ya ikuti saja. Karena pemerintah itu menetapkan itu sudah survei banyak. Ya nggak ada masalah selama syarat tadi. Memang itu bukan saham haram. Yang kedua, memang itu perusahaannya itu ada yang dijual gitu. Wallahu a'lam.
Ya mungkin sampai sini ya yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.